الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwasanya di siang hari ini kita senantiasa mendapatkan cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, dan juga nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri majlis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah para ikhwan, akhwat, para bapak dan ibu, kita lanjutkan pembahasan atau kajian kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah ini sudah sampai pada fasal yang ke-13. Pasal ini berjudul berbagai macam jalan menuju kebaikan. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Yang artinya, dan semua yang kamu kerjakan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Jadi tentunya ini menjadi keyakinan bagi semua umat Islam bahwasanya seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah." Yang artinya, dan semua apa yang kalian kerjakan dari kebaikan maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini pula wajib kita yakini bahwasanya amal yang tersembunyi maupun yang terlihat Allah Subhanahu wa taala sudah melihat semuanya, sehingga akan memberikan juga balasan yang setimpal, bahkan dilipat gandakan balasan itu. Berikutnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada dalam surat Az-Zalzalah. Yang artinya, maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat zarrah tentu akan melihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya sekecil apapun amal perbuatan manusia berupa kebaikan-kebaikan, maka Allah SWT akan memperlihatkan atau dia dapat melihat amalnya di dunia ini nanti di dalam catatan dari Allah SWT nanti di akhirat diperlihatkan.
Kemudian manfaat apa dari amal soleh itu? Tentu untuk diri kita, sebagaimana firman Allah di dalam surah Hamim Sajadah ayat 46. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka keuntungannya atau pahalanya kembali pada dirinya sendiri. Jadi itulah beberapa ayat Allah yang memberi motivasi yang kuat bagi orang-orang yang beriman, yang bisa meningkatkan amal, ya, perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya, sehingga bertambah terus kebaikan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia atau orang muslim, orang beriman yang sudah mengamalkannya di dunia ini, bahkan dia telah lupa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan amal kebaikannya itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menumbuh suburkan akan amal-amal atau pahala-pahala daripada amal itu kelak di yaumil akhirat nanti. Kita masuki hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar, yakni Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang afdal, yang utama? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Bersabda Nabi Muhammad SAW, amal yang utama itu iman kepada Allah, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Abu Dzar ini, ayyur riqabi afdal, memerdekakan budak yang mana yang lebih afdal, yang lebih utama? Jadi ar-riqab itu, ar-riqab yakni memerdekakan budak-budak. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha samana. Budak yang dimerdekakan yang utama itu adalah budak yang disukai ya, karena kecakapannya dalam bekerja, ya, karena rajinnya, ya, karena nurut pada tuannya. Jadi yang disayang oleh tuannya. Nah, itu yang harus dibeli, ditebus sehingga bisa dimerdekakan. Wa aktsaruha samana, dan yang kedua standarnya juga adalah yang paling mahal, ya, yang paling mahal harganya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan dari Abu Dzar tadi. Qultu, aku bertanya lagi, fa illam af'al, bagaimana kalau saya tidak dapat melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan amal yang utama tadi, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'inu sa'ian, tu'inu sani'an, au tasna'u li akhraq. Apa yang dilakukan, kata Nabi SAW, membantu para pekerja dan membuatkan orang yang tidak dapat pekerjaan supaya bisa memiliki pekerjaan. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita an da'uftu an ba'dil amal,
Dia bertanya pada Rasulullah, tidakkah engkau melihat bahwasanya saya ini adalah tidak kuat ya, untuk melakukan sebagian daripada pekerjaan. Bagaimana pendapat Anda jika saya ini adalah orang yang tidak mampu di dalam melakukan pekerjaan? Qala takafful syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Maka solusinya adalah jawaban Nabi, menahan kejahatanmu pada orang lain, maka itu sebagai sedekahmu pada dirimu sendiri. Dengan kata lain, para ikhwan akhwat, adalah menahan tangan kita dari berbuat jahat kepada saudara-saudara kita, kepada manusia, itu adalah merupakan perbuatan yang baik dan menjadi sedekah bagi diri orang yang melakukannya. Orang yang menahan diri dari berbuat ya kejahatan atau berbuat sesuatu yang membuat orang lain menjadi susah, menjadi repot dan lain sebagainya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam penjelasannya ini, karena perbuatan yang tidak berdasarkan iman akan sia-sia. Maka bagian pertama dari apa yang ditanya oleh sahabat Abu Dzar tadi pada Nabi, amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah ya. Sehingga kalau ada perbuatan yang tidak didasari dengan keimanan pada Allah, maka perbuatan itu akan menjadi sia-sia belaka. Kemudian bagi orang yang beriman tentu harus sungguh-sungguh berjuang di dalam melaksanakan Islam ini, juga berjuang untuk mendakwakan Islam. Manakala ada tantangan, ada rintangan dari pihak-pihak orang-orang yang tidak ingin tegaknya syariat Allah SWT ini, maka dia berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh untuk melawan akan kezaliman yang dibuat oleh manusia, supaya dakwah Islam ini bisa menjadi lancar dan tidak terhalang-halangi orang. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kemudian juga adalah termasuk daripada amal kebaikan bagi orang-orang yang beriman itu adalah membantu meringankan beban orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah ada orang yang bekerja, kita bantu pekerjaannya, meringankannya. Ada orang yang tidak punya pekerjaan, kita berikan pekerjaan supaya dia mendapatkan penghasilan dari bekerja itu. Kemudian yang paling akhir tadi adalah kalau tidak bisa melakukan karena tidak punya kemampuan untuk bekerja atau menyiapkan lapangan pekerjaan, maka memadai untuk disebut orang yang berbuat baik itu adalah menahan diri dari berbuat hal-hal yang kurang menyenangkan orang lain ya, atau menahan diri dari berbuat kejahatan yang membuat repot urusan orang lain dan lain sebagainya. Baik, kemudian hadis yang kedua, an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yang artinya
tiap-tiap pagi ada kewajiban. Kewajiban apa? Bersedekah untuk tiap-tiap persendian atau ruas dalam tubuh manusia. Jadi ada kewajiban bagi kita ini untuk bersedekah bagi tiap-tiap persendiannya. Ya, dimulai dari pagi hari gitu maksudnya. Fakullu tasbihatin sadaqah. Maka oleh sebab itu tiap-tiap ucapan tasbih itu sedekah. Jadi bagi ruas-ruas tubuh manusia ini sedekah. Ucapan tasbih, yaitu ucapan subhanallah, itu juga disebutkan sedekah. Wa kullu tahmidin sedekah. Tiap-tiap mengucapkan tahmid itu sedekah. Ya, ini ucapan alhamdulillah. Kemudian wa kullu tahlilatin sedekah. Dan tiap-tiap ucapan tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan tiap-tiap ucapan takbir, yakni Allahu Akbar, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Melakukan amar ma'ruf juga sedekah. Ya. Jadi mengajarkan atau menganjurkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar itu juga merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nah, dan memadai dari itu semua, artinya dari zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar tadi, dan juga melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, itu juga memadai bila mana kita melakukan pada pagi hari itu, yaitu sholat 2 rakaat sunat, sholat duha, sholat sunat duha. Ini mengimbangi, ya, atau juga maknanya adalah sebagai tambahan daripada apa-apa yang sudah dilakukan dari pagi hari tadi berupa zikir, ya, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga hal yang sepadan dengan itu adalah melaksanakan 2 rakaat, ya, salat duha. Ya, kalimatnya wa yujzi'u min dzalika, artinya dan yang memadai dari itu semua adalah salat duha 2 rakaat. Maka di dalam penjelasan ini dan dalam badan manusia itu menurut keilmuan, ya, tentunya ini yang terkait dengan tubuh manusia ada 360 ruas persendian manusia, yang kesemuanya itu harus disyukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu adalah nikmat yang sangat banyak dan sangat luas. Maka di dalam agama Islam ini, ya, menganggap bahwa semua penggunaan dari persendian itu adalah untuk kebaikan. Maka itu adalah sebagai sedekahnya dari seluruh persendian kita ini, memerlukan sedekah dari tubuh manusia itu sendiri. Dari diri manusia itu yang menggunakan seluruh atau segenap persendian di dalam tubuhnya. Kata lain, sebagai wujud mensyukuri
akan nikmat Allah diberikan persendian yang jumlahnya demikian tadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi ini masuk juga dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikut yaitu hadis yang ketiga, anhu qala, daripadanya yakni daripada Abu Dzar pula, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Kata beliau, telah ditunjukkan kepadaku semua amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Nah, itu awal daripada hadis ini. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anid tariq. Maka aku dapatkan ya, dalam amal kebaikan itu yaitu menghilangkan penghalang ya, menghilangkan yang buruk-buruk, menghilangkan gangguan, kotoran-kotoran maupun duri-duri ya di jalan ya. Jadi mengangkat atau menghilangkan duri di jalan yang bisa mencelakakan orang ya, yang bisa menyakiti, ataupun ada kotoran-kotoran yang bisa kalau diinjak orang akan menyebabkan ya, kotor pakaiannya atau badannya. Nah, itu menyingkirkannya adalah juga merupakan masuk dalam bingkai amal yang baik yang dilihat oleh Rasulullah SAW dari antara banyaknya amal umat beliau, umat Rasulullah SAW. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfan. Sementara di sisi lain kata beliau, saya dapati dalam bagian keburukannya atau kebusukan dari amal manusia itu, yaitu orang yang buang reak sembarangan di masjid, kemudian dia biarkan, tidak ditanam, tidak dibuang maksudnya ya. Kalau misalnya ada orang riak, mohon maaf nih, di tempat wudhu misalnya ada parit atau got kecil ya, ditinggal begitu saja, menimbulkan ketidaksukaan bagi orang lain ya, tidak nyaman bagi orang lain melihatnya. Itu termasuk keburukan yang tercatat, kebusukan daripada perbuatan manusia. Maka dalam hal ini tentunya kita harus membuangnya, menyiramnya ya kan, sehingga mengalir sampai ke tanah ya. Ataupun kalau yang bukan di got, yang bukan di parit, misalkan di tanah, dianjurkan reak itu untuk dikubur dalam tanah, supaya ini adalah termasuk perbuatan yang baik. Kalau dibiarkan, malah ini yang menjadi salah satu daripada sisi perbuatan buruk yang terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amal umat ini. Bismillah. Nah, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, kita masuki hadis yang nomor 4, anhu ya. Ya, betul. Kenapa? Ya, ya. Ya.
Ya, betul. Ya. Jadi betul bahwa bersedekah, berbuat kebaikan termasuk di dalam hal ini adalah membuang penghalang di jalan itu, membuang duri, ya, membuang paku-paku yang ada di jalan. Kalau sekarang ini nggak ada duri lagi ya. Kalau dulu tuh kita takut sama duri di jalan ya, karena jalan mungkin tidak pakai alas kaki yang memadai kayak zaman sekarang. Iya. Jadi kalau sekarang ini ya ada ya. Mungkin tidak semua orang ya. Ada yang jahil lah istilahnya orang. Sengaja mencari ini untuk ban kempes orang yang lewat biar kempes bannya. Ini semoga orang-orang yang mendengar ini sadarlah bahwa ini perbuatan yang bisa merusak. Nah, orang kalau misalkan waktunya mepet untuk pergi sholat Jumat, dia menjadi imam atau khotib lagi dia ya, masih tinggal 15 menit lagi, bahannya kempes, harus nambal ban dulu, lama waktunya. Kalau secara harfiah sedekah itu apa ya? Karena orang kan banyak kan menganggap kan kalau sedekah itu apa ya? Jadi orang itu selalu menganggapan bersedekah itu hanya semata-mata berupa uang. Ya. Memberikan makan dan minum juga sedekah. Ya, tidak harus uang ya. Memberikan bantuan dengan tenaga ya kan. Membantu orang bekerja juga sedekah. Ya, artinya tenaga kita sedekahkan untuk membantu orang lain. Atau memberikan lapangan kerjaan untuk orang lain. Sedekah juga. Ya. Cuman orang istilahnya kan kalau dulu ada orang nganggur nih, dia dikasih kerjaan, bilangnya kan bukan sedekah, bilangnya apa? Ya berbuat baik aja gitu. Jadi pengertian sedekahnya itu nggak ditonjolkan. Iya. Orang tahu itu, oh ini sama muslim untuk berbuat baik gitu kan, nggak dibilang sedekah. Ya, berbuat baik juga dalam hal ini adalah termasuk kalimatnya adalah bersedekah kita, ya, bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang lain itu nilainya kan sedekah kita kepada saudara kita. Jadi seperti itu. Ya begitu Pak ya. Anhu daripada Abu Dzar juga, ya, anna nasan qalu, bahwasanya beberapa orang manusia berkata atau bertanya begitu ya, atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ya, jadi kelihatannya orang-orang yang kaya ini memborong pahala. Mereka sholat seperti halnya kita sholat. Ya. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa seperti kita berpuasa. Ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka itu bersedekah dengan harta benda mereka. Yes. Di samping itu mereka masih dapat bersedekah dengan kelebihan ya dari harta kekayaan mereka. Jadi maksud pertanyaan ini berarti kita ini tidak bisa borong pahala ya, sebagaimana orang-orang kaya memborong atau menguasai pahala ujrah ya. Karena salat, saum ya sama dengan mereka, dengan kita, tapi mereka unggul di dalam soal bersedekah dengan harta mereka, dengan kelebihan harta mereka itu. Ya kan? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, ya,
Jawab beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih." Apa artinya ini? Tidakkah Allah telah memberi kepadamu kesempatan untuk bersedekah? Ya. Bagi kalian, ya, bagi semua orang. Jadi tidak hanya terbatas sama orang kaya. Sebagaimana tadi disebutkan di hadis yang sebelumnya, ya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Karena sesungguhnya pada tiap-tiap tasbih itu adalah sedekah. Ya. Berarti sedekah buat diri kita itu sedekah juga. Tadi sudah ada kaitannya. Buat orang lain kita berbuat baik, itu sedekah. Ya, membantu saudara itu. Wa kulli takbiratin sedekah. Tiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Tiap tahmid sedekah. Tahmid berarti ucapan alhamdulillah, ya. Tadi tasbih ucapan subhanallah. Takbir ucapan Allahu akbar. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan tiap-tiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Melakukan amar ma'ruf sedekah. Melakukan pencegahan dari perbuatan mungkar juga sedekah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya. Jadi setelah itu yang disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, bahkan dalam bud'i, artinya ini hubungan suami istri juga sedekah. Jadi suami istri berhubungan itu juga dikategorikan sebagai sedekah. Ini begitu luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Maka mereka bertanya, qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kami, ya, melakukan pemuasan pada syahwatnya itu dapat pahala juga, ya? Nah, kira-kira begitu. Apakah penyaluran syahwat kami ini dapat pahala? Jadi karena Rasul tadi menyebut bahkan hubungan suami istri tadi adalah dapat pahala sebagai sedekah. Maka jawab Nabi SAW, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin, ya, akana alaihi wizrun? Jawab Nabi, bagaimana pendapatmu andaikan ia dipergunakan pada yang haram? Ya. Bagaimana kalau urusan fajri manusia tadi, ya, urusan farji maksudnya, farji manusia itu urusan kelamin manusia, untuk pemuasan hawa nafsunya tadi itu diletakkan pada yang haram, apakah tidak mendapatkan ganjaran dosa? Itu kata Nabi SAW. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka sudah pasti demikian pula manakala orang melakukannya, meletakkan farjinya tadi itu di tempat yang halal, maka sudah pantas dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Jadi sampai seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Sehingga terjawablah apa yang menjadi ganjelan, ya, dalam hati orang beriman yang
tidak memiliki harta yang banyak. Jadi yang selama ini seperti yang tadi ditanyakan, bahwa orang mengira bahwa sedekah itu yang bisa melampaui setelah sholat, setelah saum ya. Ada orang yang mampu bisa menggondol semua pahala katanya dengan kemampuan hartanya, dengan kelebihan hartanya. Sementara kita ini tidak, kata sebagian orang pada saat itu dalam riwayat hadis ini. Maka Rasulullah SAW memberikan pelurusan, ya, pemahaman yang keliru ini, bahwa kalian pun yang tidak punya harta banyak bisa menyamai orang yang punya harta tadi dalam urusan bersedekah. Ya, termasuk diunggulinya lewat zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar tadi. Itu zikir ini merupakan sedekah. Juga bahkan di hadis ini disebutkan bercampurnya suami dan istri itu juga merupakan sedekah, ya, yang dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang pada saat itu juga bertanya lagi, apakah dengan menyalurkan syahwat ini kita dapat pahala, wahai Rasulullah? Iya, begitulah. Tidakkah kamu fahami, ya, bahwa apabila orang menyalurkannya pada yang diharamkan Allah, orang dapatkan dosa. Demikianlah Allah juga memberikan ajrun pahala apabila disalurkan pada yang benar, ya. Ya. Hubungan suami istri yang benar, yang sudah diatur kehalalannya dalam Islam, itu bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, anhu, dan daripadanya pula, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada aku, ya, Rasulullah berkata kepada aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku atau bersabda kepada aku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu merendahkan, ya, pahala ataupun nilai walaupun sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya menyambut teman kamu dengan wajah yang manis. Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berjumpa dengan saudara, menyambut saudara yang datang ke rumah kita atau berhadapan berpapasan dengan kita dengan wajah yang manis, dengan senyum manis, dengan wajah yang menyenangkan bagi saudara kita, itu juga termasuk mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berbuat kebajikan. Nah, insyaallah, ya, sekecil-kecil kebaikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar tersenyum di muka temannya. Kan ada satu lafaz hadis, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqatuka. Kamu tersenyum di wajah atau di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagi kamu. Jadi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi kebaikan kita semuanya di dalam Islam ini. Jadi hal-hal yang dianggap manusia sepele atau yang remeh, ya, ada juga yang bilang remeh temeh, ya, nah, menurut pilihan kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah besar, amatlah penting, diperhitungkan semuanya. Ya, dapat dibayangkan oleh kita kalau nyambut orang dengan kebalikannya, walaupun bakalan dikasih apapun, ya, kalau dengan wajah yang
yang angker ya, wajah yang sangar, ya orang tentu tidak akan merasa nyaman berada bersama dengan orang yang menyambutnya dengan muka yang seperti itu. Tapi walaupun tidak dikasih apa-apa, hanya dengan senyuman tadi itu berpengaruh besar di dalam jiwa saudaranya. Jadi kalau kebalikannya dari misalkan dia memberikan sesuatu dengan muka masam atau terpaksa, kan nilainya kan bukan harus dekat. Yeah. Nilainya burukan, dia berdosa. Iya, jadi apabila melakukan sebaliknya, walaupun memberi tapi dengan muka yang masam, dengan cacian, dengan makian, dengan umpatan misalkan, itu bahkan minimal mengurangi daripada pahala yang dia berikan itu. Kalau sudah memberikan dengan umpatan, dengan cacian, dengan disebut-sebut kembali, pupus, ya, hapuslah pahala dari amal tadi itu. Bagaikan ada debu di atas batu licin, disiram oleh hujan yang lebat, maka tinggallah batu licinnya. Sementara debunya sudah hilang entah kemana. Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini Abu Hurairah ini nama panggilan ya Pak ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman namanya. Jadi karena beliau ini sayang sama kucing, maka digelari dengan Abu Hurairah. Ya. Bapak kucing ya. Bapak yang senang kucing aslinya gitu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Ya. Bersabda Rasulullah SAW, tiap persendian manusia ada kewajiban sedekah. Ya. Kewajiban sedekah untuknya, untuk orang tersebut pada tiap-tiap hari di mana telah terbit matahari. Ya. Mendamaikan secara adil antara dua orang itu berarti sedekah. Jadi kalimatnya tadi adalah ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Artinya berbuat adil, dengan kata lain mengadakan perdamaian bagi dua orang yang bertikai, berselisih. Itu merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, seperti halnya tadi itu, kalimat thayyibah itu sama, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya, adalah juga yang disebut dengan kalimat thayyibah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Ya. Dan membantu orang ya atas kendaraannya, menaikkannya atau mengangkatnya, barang-barangnya, termasuk sedekah. Termasuk melangkahkan kaki dulu ke tempat sholat, sedekah. Wa tumitul uda anit tariqi sedekah, muttafaqun alaih. Dan adalah menghilangkan atau menghalau gangguan dari tengah jalan, itu adalah merupakan sedekah pula.
Sama seperti hadis yang sebelumnya tadi, itu menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang buruk di jalan itu. Ya. Rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari riwayat ya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Sesungguhnya telah dijadikan pada tiap-tiap manusia ada 360 persendian. Jadi ala sittina wa thalathimi'atin mafsil, jadi persendian. Ada 360 persendian. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha. Barang siapa, oleh karena itu barang siapa yang bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar dan memuji Allah, bertahlil ya kepada Allah, itu mengucapkan la ilaha illallah, wasabbahallah, dan bertasbih ya pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, dan wastaghfirullah, dan beristighfar ya. Jadi beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim ya. Ya. Kemudian wa azzala hajaran antariqin nas, dan menyingkirkan batu-batu kerikil ataupun sesuatu yang bisa menghalangi seperti duri-duri tadi itu dari jalannya manusia. Au syaukata au azman antariqin nas, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang belulang yang menghalangi jalan orang. Au amara bi ma'rufin au naha an munkarin, ataupun melaksanakan amar ma'ruf dan juga melakukan nahi mungkar, menganjurkan kebaikan, mencegah juga dari perbuatan mungkar. Maka adadat as-sittina wa thalathimi'atin fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Berarti ia berjalan pada hari itu sudah dijauhkan dari api neraka. Jadi waqad zahzaha nafsahu 'anil nar. Ya, atau kalimatnya zuhziha juga ada. Maka sini waqad zahzaha. Ya. Artinya fi'il madhi ya. Telah dihindarkan dia nafsahu 'anil nar. Kalau ada dalam ayat faman zuhziha itu dihindarkan. Itu sifatnya majhul, kalau ini sifatnya maklum. Maka sungguh dia telah dijauhkan dari dirinya itu akan api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada pertanyaan silakan. Bismillah. Ya. Jadi ini hadis yang nomor 6 ini hampir sama dengan hadis yang panjang juga yang kita di awal-awal kita dari bahasan bab ini ya, tentang zikir itu baik ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga sedekah. Ini terulang lagi di sini ada beberapa bagian tambahan-tambahannya ya. Ya. Bagian yang ditambahkan di dalam hadis ini sesuai dengan periwayatannya.
Kemudian ya. Ya, baik. Jadi persendian di dalam tubuh manusia itu yang disebutkan dalam hadis ini bahwa semua anak Adam itu atau manusia ada 360 persendiannya. 360 persendian ya. Di dalam tubuh kita ini ya, di sisi kanan tubuh kita, sisi kiri kalau digabungkan jadi 360 tuh. Kalau 150 tambah 30 190 ya. 145 ya. 360 bagi 2 140. 180. Sebagian kanan 180, kiri 180. Jadi 360. Ini sudah diselidiki pula oleh para ahli anatomi tubuh ya, tentang analisa dari persendian manusia ya, di dalam tubuh ini. Jadi bukan keutamaannya, tapi untuk mensyukuri persendian yang banyak itu ya, itu diperintahkan untuk hal-hal kebaikan tadi itu. Jadi agar sendinya itu bisa lebih bermanfaat atau jadi dalam manfaatkan seluruh persendian yang diberikan Allah ini sebagai rasa syukur hamba-hamba Allah, kita semua ini berzikir tadi itu. Dalam tanda petik makanannya sendi-sendi kita itu supaya bisa selamat dari api neraka, yaitu dengan melakukan hal-hal ini tadi itu. Makanya di dalam hadis yang ke-6 ini, maka terakhir tadi itu, dia bisa menyingkirkan duri ya di jalan pun, itu termasuk dari merawat 360 persendiannya tadi itu agar jangan disentuh api neraka. Tapi di ujungnya ada kata-kata itu. Mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali. Ya, itu mencegah kemungkaran. Ya. Ini ada kaitannya nggak dengan yang juga sendiri? Ya, jadi di sini kan tadi kalimatnya au amara bi ma'rufin au naha 'anil munkarin adada as-sittina was-salasimi'atin ya. Jadi sebanyak 360 dari persendian itu. Jadi kalau mengerjakan mencegah perbuatan keji dan mungkar sebanyak 360 kan tidak kita hitung begitu. Ya, maksudnya ini adalah seluruh apa yang dilakukan berupa kebaikan-kebaikan tadi itu adalah merupakan penjagaan manusia terhadap 360 persendiannya tadi itu. Jadi kalimat di sini malah diterjemahannya bahwa menganjurkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Jadi sebanyak 360 berarti ia berjalan pada hari itu sudah dijauhkan dari api neraka. Jadi dengan menjaga persendiannya 360 tadi itu, dengan perbuatan-perbuatan yang tadi termasuk di dalamnya adalah menyingkirkan duri di jalan itu, berarti orang itu otomatis ya berjalan di waktu hari itu, hari yang berjalan itu ya, sehari itu sudah dijauhkan dari api neraka. Gitu. Jadi apabila berzikir
termasuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu termasuk menjaga 360 persendian. Jadi kalau tidak bisa melakukan itu tiap hari, berarti persendian kita ini tidak bebas dari api neraka gitu maksudnya. Nah gitu ya Pak ya. Jadi untuk merawat persendian supaya diridhoi Allah, Allah yang memberikan kita seluruh persendian dalam tubuh ini untuk dijauhkan dari api neraka itu harus dijaga dengan bermacam-macam amal yang baik tadi itu. Seperti itu Pak ya. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Anhu, dan daripadanya juga, dari Abu Hurairah lagi ini maksudnya. Karena dari hadis yang ke-6 Abu Hurairah, hadis 7 anhu, daripadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu senja, maka Allah menyediakan untuknya hidangan di dalam surga tiap pagi dan senja hari, sore hari. Insyaallah gitu. Jadi orang yang tidak berjalan ke masjid seperti tadi itu, berarti jatahnya kurang ya daripada orang yang rajin berjalan ke masjid. Berarti ini berbeda-beda yang Allah berikan ganjaran nanti di akhirat. Ya kalau dalam seumur hidupnya dia cuma melangkahkan kaki ke masjid atau ke halaman masjid ya, salat Idul Fitri, Idul Adha saja, dia nggak dapat ini. Ya. Nggak dapat hidangan yang tambahan ini tentunya ya. Ya. Kalau yang pada umumnya kan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal dia melaksanakan kewajiban menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sudah menggugurkan kewajibannya, seperti itu. Ini adalah merupakan amal tambahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi hambanya untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-8 anhu, daripadanya Abu Hurairah pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati, ya, wahai wanita-wanita muslimah. Jadi nisa ini adalah para istri ya, yang muslimat. Kenapa dikhususkan muslimat? Karena an-nisa tentu secara umum ya, ada yang muslimat, ada yang bukan muslimat. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Janganlah seorang tetangga merasa rendah akan memberi hadiah pada tetangganya, meskipun yang dihadiahkan itu sekedar firsina syatin, kikil kambing. Jadi kalau orang merasa pede itu kalau memberikan yang hadiah kepada tetangganya daging ya, yang kuahnya kental ya, bertanda bahwa itu bumbu-bumbunya banyak santannya dan lain sebagainya ya. Bahkan tidak perlu merasa rendah diri apabila mau membagi atau memberi hadiah pada tetangga itu, walau dengan firsina syatin, masak kikil kambing. Kambing ya digulai apapun tetap kikil namanya ya. Apalagi dimasak hanya dikasih bumbu cabai bawang tomat misalkan. Ya hanya ada
kelihatan minyak-minyak saja di kuahnya ya, tapi tidak kental sebagaimana kalau ditambah dengan santan kelapa dan lain sebagainya. Ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan saling memberikan hadiah. Oleh karena hadiah itu timbulnya karena ingat pada saudara atau ingat pada tetangga. Karena kasih sayang, maka ini tidak diukur dari besar kecilnya, mewah dan tidak mewahnya, hanya dinilai dari akibat dari menyambung ya kecintaan itu dengan memberikan hadiah tadi itu. Ya. Jadi yang terukur nanti justru akibatnya. Oleh karenanya kalau sama-sama ngaji dikasih, dia berarti ini saudaraku ini mengamalkan hadis ini. Kalau yang nggak ngaji dikasih misalnya, ini orang ini nggak mikir kali yang ngasih kita ya, kok teganya ya ngasih kita kikil ya. Dia nggak tahu bahwa orang itu hanya punya kikil saja gitu. Dipikir ini tangganya, apalagi ini rumah yang istilahnya eksklusif ya. Nah, dipikir nih dia lihat tangganya ini makmur orangnya. Beli daging kambing nih habis pulang dari pasar. Mau dia bikin gulai segala macam. Kok kita cuma dibagi kikil ya? Kalau sama-sama ngaji insya Allah nggak akan curiga begini. Kalau yang nggak ngaji yang dikasih bisa jadi timbul seperti itu karena dia nggak paham. Justru dia kasih ini memang kemampuan hanya itu dia mau kasih. Dia mau ngasih yang mewah nggak ada. Ya kan? Bagaimana dia cuma bisa masak, dia bisa beli kikil itu, ya kan? Jadi kita nilai dari penghormatannya. Bagaimana kalau dari yang memberikan itu memang dia tujuannya bukan memuliakan, tapi tujuannya merendahkan? Nah itu mah urusan dia. Bagi kita yang dikasih, ya kita terima, ya gitu Pak. Itu tadi yang mau diomongin Pak ya. Iya. Jadi kita yang terima ya husnudzon, berprasangka baik. Berarti saudaraku ini dia lagi rindu dengan saya, dengan kami, diberikan ya kemampuannya kikil saja, ya seperti itu Pak Ikhwan. Iya. Ya, jadi kalau tidak ngaji itu ragu-ragu juga kita tuh mau ngasih, nanti jangan-jangan dikiranya menghina dia nih. Nah, itu repot lagi. Padahal dari hadis ini disuruh ngamalin ini. Saling memberi hadiah. Kasih sayang sebenarnya. Menghormati ini. Cinta, dia rindu dengan saudaranya. Jadi daripada main ke rumahnya ya cuman duduk-duduk aja, dia ada yang dibawa. Kan seperti itu. Itu persaudaraan dalam Islam itu. Iya. Kan ada kata-kata meskipun. Jadi ini untuk memberikan kesempatan kepada tetangga ya. Mungkin dia nggak mampu, bukan orang kaya. Iya. Jadi dia, misalkan dia nggak punya, tapi dia mau memberikan sesuatu kepada tetangganya. Iya. Nah, dia mau cuma beli kikil aja, ya kikil. Mungkin maksudnya itu. Jadi bukan berarti kalau orang kaya bikin beli kikil. Iya gitu. Jadi orang kaya porsinya siapa yang punya kemampuan memberi dengan kemampuannya. Lah iya orang kaya nggak mungkin kikil yang dia olah ya. Mungkin daging, atinya segala macam itu olahan dia di rumahnya. Iya. Ini hatta di sini ini istilahnya itu ya. Meskipun ya, walaupun
sampai kikil pun nilai akhirnya yang dilihat itu. Keikhlasan dari yang memberikan, ya, kerelaan beliau memberikan itu, dan sambungnya tali kasih dengan saudaranya yang diberikan, ya, seperti itu. Tadi dalam penjelasan juga hanya dinilai dari bekas dan akibat yang ditimbulkan semata-mata. Sorry itu, Pak. Ya, jam 5. Hadis yang ke-9. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripadanya juga yaitu Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda atau beliau bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 6 atau 70 lebih cabang atau rantingnya. Ya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka seafdal-afdal daripada yang 60 ataupun 70 cabang tadi itu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdalnya iman, ya. Walaupun hanya kita ucapkan sekali, ya, ya, la ilaha illallah itu. Jadi setiap kita berzikir 99 dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Wa adnaha imatatu al-adha anit tariq, dan yang paling rendah daripada cabang iman itu tadi adalah menghindarkan atau membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan, ya. Ibarat tadi menyingkirkan duri, membuang kerikil-kerikil yang tajam, ya, yang bisa mencelakakan orang lewat, membuang paku-paku di jalan, membuang beling-beling yang bisa merusak kaki orang atau membocorkan ban dan lain sebagainya tadi. Wal haya'u syub'atu minal iman, dan sifat malu adalah termasuk satu cabang daripada iman. Jadi kalau ada orang yang merasa malu berbuat maksiat, merasa malu berbuat dosa, ya, di hadapan manusia terutama, dan terutama walaupun juga dalam keadaan sir, ya. Sekiranya orang itu berbuat dosa dalam keadaan sir, tidak kelihatan orang lain, dia bertobat pada Allah, Allah ampuni. Jadi malam hari dia berbuat dosa, dia bertobat pada Allah, pagi hari pun sudah habis dosanya, ya kan? Demikian juga siang hari dia berbuat dosa, sore hari dia tobat pada Allah, orang lain tidak tahu, Allah tutup akan aibnya. Ya, syukur kalau tidak berbuat dosa, kan gitu ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Jadi itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Apabila punya malu, berarti itu cabang iman. Di sisi lain dalam hadis bahwa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila orang itu sudah tidak punya malu, maka kata Nabi, berbuatlah sesuka hatinya. Ini bukan berarti nyuruh berbuat maksiat, ya, tapi itu adalah merupakan ancaman sesungguhnya, ya, dengan kalimat yang sindiran yang tajam. Bismillah. Insyaallah hadis satu lagi Pak, ya, 10 ya. Anhu, dan daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin
ashtadda alaihi al-atashu fawajada bi'ran, ya, fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Ketika seorang berjalan di jalan, mendadak ia merasa haus sehingga terpaksa turun ke dalam perigi, ya, atau sumur, Pak, ya, untuk minum, ya. Kemudian ketika ia keluar dari perigi, maka di sini fawajada bi'ran fanazala. Oh, lanjutannya bukan. Ketika dia keluar, faidha kalbun yalhasu ya'kulus sara minal atash. Maka ketika dia keluar ada anjing yang menjilat-jilat tanah, ya, karena kehausan. Faqala ar-rajulu, maka berkata orang itu, laqad balagha hadzal kalba minal atash. Mungkin ini anjing sudah merasa haus, gitu. Minal atash mislul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana saya tadi merasa haus lantas turun, ya. Jadi orang ini melihat anjing yang menjilat-jilat di tanah, dari bekas dari injakan dia setelah keluar dari air itu, ya. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqa fasaqal kalba. Maka setelah segera ia turun kembali ke dalam perigi dan memenuhi sepatunya dengan air, ya, dan digigitnya dengan mulutnya hingga naik ke atas dan diminumkan kepada anjing itu. Jadi untuk masuk ke perigi itu harus menggapai pinggir sumur itu, ya, para ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Jadi dia masukkan dari khufnya itu air karena nggak ada tali temali, ya mungkin dia gigit aja sepatunya itu, ya, baru dia bawa ke atas lalu diminumkan anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu wa adkhalahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur atau memujinya perbuatan dan mengampunkan dosanya, ya kan? Mengampuni dosa orang tadi itu dan memasukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash idza ra'athu bagyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam menolong binatang ada pahala? Dalam riwayat Bukhari disebutkan Allah memuji perbuatannya dan mengampunkan serta memasukkannya ke dalam surga. Dan di dalam riwayat lain, ketika ada anjing berputar-putar di atas perigi hampir mati kehausan, di bawah hadis yang terakhir tadi itu, mendadak ada seorang di sana, orang lacur tadi, ya, dari Bani Israel, maka ia membuka sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu, kemudian diminumkan kepadanya, maka diampunkan dosanya karena perbuatannya itu. Ini hanya disebutkan faghafara laha bihi. Kalau tadi yang hadis di atas seorang laki-laki, ya, yang karena haus dia turun dulu
ke perigi, dia minum. Begitu dia naik, dia lihat anjing yang menjilat-jilat tanah yang basah. Tergambar dan terpikir oleh dia, jangan-jangan nih anjing ini mau minum juga nih, kehausan. Jadi dia turun, dia buka sepatunya, dia gigit dengan mulutnya sambil dua tangannya menggapai untuk naik lagi. Dalam riwayat yang di bawah ini bahwa ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing itu yang hampir mati kehausan. Akhirnya dia perempuan tadi yang turun ke perigi dan memasukkan air ke dalam sepatunya atau mengambil air dengan sepatunya. Lalu dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka dengan perbuatannya itu, orang yang berbuat sebagai pelacur tadi dari Bani Israel diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu. Masya Allah ya, itulah sampai kepada orang-orang yang seperti itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik ya. Jadi dosa-dosa yang mungkin dosa-dosa yang kecil ya. Kalau dosa yang sifatnya berzina ya tentu ada lagi perhitungannya. Subhanallah. Jadi ini karena sudah jam 5:04 ya, kita sudahi dulu ya. Ya. Nah, kita cukupkan dulu sampai hadis yang ke-10 ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk hadis berikutnya pada kesempatan yang lain. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, hadanallahu yakum ajmain. Mari kita tutup ta'lim kita ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.